Saya ucapkan terima kasih sebelumnya buat Pak Darmansyah yang alhamdulillah sudah membawakan acara Zoom training Selasa ya mulai dari tadi jam 8 kurang. Insya Allah setiap Selasa kita rutin ya. Setiap Selasa kita rutin mengadakan Zoom training di mana pembahasan Zoom training hari Selasa ini adalah pembahasan tentang tugas kewajiban teman-teman ketika menjadi mitra bisnis Base Corporation, terutama di tim Prime Team ataupun di Komunitas Sahara. Dan juga nanti teman-teman harus kuasain product knowledge ya, product knowledge kuasain. Udah itu teman-teman juga wajib nanti kuasain business plan atau marketing plan PT Base. Ada tisu itu kain aja. Kenapa ya? Gambarnya kurang jelas nih. Dimana ketika teman-teman nanti menguasai support system, menguasai marketing plan, business plan dan product knowledge ya, teman-teman akan mudah dalam berpromosi. Nanti akan cara promosinya tentunya akan di-share di hari Kamis ya. Dari Kamis. Ketika kita berpromosi di media sosial, ketika kita berpromosi di semua media sosial, apalagi kalau udah expert nantinya ya, udah expert di semua media sosial, itu akan banyak database yang masuk ke dalam WhatsApp teman-teman. Bahkan per hari itu bisa di 5 sampai 10 atau kalau emang videonya lagi viral itu puluhan sampai ratusan setiap harinya. Tentunya ketika nanti calon mitra masuk, kita kan harus bisa menjelaskan ya, karena tim kita ini fokus ya di online, maka ya persentase lebih besar teman-teman harus kuasain support system online yang akan ditrainingkan nanti setiap hari Kamis. Cuman ketika teman-teman fokus di online itulah nanti calon mitra yang masuk ke WA teman-teman ya, calon mitra yang masuk ke WA teman-teman itu akan bertanya hal-hal yang sama tentang cara daftar, tentang manfaat produk, tentang cara jalani bisnisnya. Nah, itu teman-teman harus bisa jawab. Kosakata teman-teman harus banyak ketika menjawab atau melayani calon mitra yang masuk ke WhatsApp ataupun ke telepon. Di mana kita menemukan cara menjawab tersebut. Kosakata kita yang menambahnya di mana di Zoom seminar kayak gini gitu. Di Zoom seminar kan di Zoom seminar nanti Bu Sri dan Kang Riansyah mungkin akan membahas hal-hal yang nggak banyak dibahas di room live kan. Kita sekarang ada live TikTok ya. Live TikTok ini mempermudah kita berinteraksi langsung dengan para mitra juga. Tapi di Zoom ini nanti untuk bahasan Bu Sri dan Riansyah mungkin akan lebih spesifik lagi yang nggak banyak dibahas di live TikTok nanti ya. Tentunya nanti hari Kamis lebih privat lagi karena kita akan belajar marketing online hari Kamis, teman-teman. Nah, di sini saya kasih pembukaan ke teman-teman semua. Banyak pertanyaan ketika saya udah menjadi mitra bisnis PTB, saya harus ngapain, Kang? Benar nggak? Ya, saya harus, apa yang harus saya lakukan? Saya harus ngapain? Terus cara kerjanya kayak gimana ya? Nah, ini yang teman-teman harus pahami di awal sebagai pondasi teman-teman dalam berbisnis gitu ya. Seperti halnya kita baru daftar tuh seperti ketika teman-teman masuk sekolah gitu, baru daftar sekolah, ada kadang kita masih bingung ya, masuk ke kelas yang mana nih gitu ya. Ketika masuk kelas teman saya yang mana nih? Yang enak di PTP sebenarnya kayak sekolah SMA, yang kayak sekolah, masuk daftar, masuk kelas, kenalin teman-teman yang lain di kelasnya, kenalin gurunya. Maka siapa yang cepat beradaptasi, kenal dengan gurunya, kenal dengan teman-temannya, itu Anda akan nyaman di dalamnya. Sama di PTBS juga kayak gitu loh. Enaknya di PTBS ini nggak sendirian. Teman-teman ketika udah daftar, teman-teman harus kenalin mentornya dulu. Mentor saya ini siapa nih? Dan Anda harus kenal. Kalau bisa ketemu, malah ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, minimal selalu hadir di Zoom training ya untuk melihat mentornya yang mana. Atau teman-teman rutin ikut video call teman mitra atau mentornya ya di video call. Nah, ketika teman-teman kenal mentornya, nanti teman-teman akan tahu apa sih yang dimiliki oleh mentornya, kok mentor saya bisa nge-closing saya gitu. Kemampuan apa yang dimiliki mentor saya? Nah, kemampuan yang dimiliki mentor teman-teman harus dimiliki oleh Anda juga. Ya, jangan sampai mentor Anda bisa sesuatu, Anda nggak bisa. Jadi Anda harus serap ilmu dari mentor Anda. Yang kedua, teman-teman ketika udah kenal dengan mentornya, maka teman-teman harus ngapain? Harus kenal juga dengan mitra-mitra yang lain. Kita bisnis ini nggak sendirian, teman-teman. Ya, kita di bisnis ini sendirian. Kalau teman-teman jalanin sendiri dalam berbisnis, pasti ada rasa nanti apa ya? Ada rasa jenuh kalau sendirian itu. Ya karena bisnis ini bisnis network marketing. Kita bisnis juga antar mitra. Jadi teman-teman harus ngerasa nggak sendiri gitu. Kenali mitra-mitra
di tim Anda tuh siapa aja. Makanya teman-teman nanti ketika udah masuk di tim Prime Team, itu wajib hukumnya ikutan Zoom training seminimal-minimalnya. Dan di Zoom training, teman-teman boleh sambil chat ya, ketik nama asal kota. Ya, ketika di Zoom ini teman-teman bisa ketik chat nama dan asal kota supaya apa? Supaya ketika nanti di room Zoom ya, di room chatnya itu ketemu yang asal kotanya sama, silakan bisa silaturahmi atau bisa di Prime Team kan udah ada sebenarnya, udah ada grup-grup di setiap kota ya. Tapi ada juga kota yang belum ada grupnya. Nah ini ketika nanti di Zoom, nih teman-teman boleh saling komentar nama asal kota. Ya, ketika ada yang satu kota tapi grup WA-nya belum ada ya di Prime Team, silahkan mengajukan ke saya. Kang, ini kayaknya misalnya di Cianjur nih udah banyak nih tim kita nih Kang, tim Prime Team. Ya, atau di komunitas Sahara udah banyak. Kang, bikin dong grup WA Cianjur supaya kita bisa bersilaturahmi dan nanti bisa ngundang saya dan tim mentor ke Cianjur. Nah, bisa kayak gitu seperti halnya waktu itu di Surabaya. Di Surabaya kemarin alhamdulillah saya baru pulang dari Surabaya. Jadi tim Surabaya ini aktif gitu. Aktif berkumpul gitu walaupun baru waktu itu tim Surabaya ya 3 bulan 4 bulan yang lalu tuh tim Surabaya itu masih tim baru gitu. 4 bulan 5 bulan yang lalu ya masih tim baru pertama kali saya ke Surabaya. Mereka tapi kompak Kang. Ini udah ada segini mitra kita siap mengadakan seminar katanya. Saya akan ngundang minimal 200 orang. Nanti kita siapin ruang pertemuannya dan kita siapin mitra-mitranya. Akhirnya saya berangkat juga ke sana gitu. Nah, teman-teman maksudnya persiapkan itunya. Karena kalau sendiri susah. Nah, kalau teman-teman pengen silaturahmi, pengen kopdar langsung atau pertemuan langsung, silakan siapin dulu tim yang ada di kotanya. Makanya ketika Zoom itu hadir ya, dipaksa hadir mitra-mitra kita ke Zoom, paksa hadir mentor-mentor kita ke Zoom. Lalu teman-teman silaturahmi di kolom chat. Silakan sambil dengerin kita ngasih materi, teman-teman bisa bersilaturahmi di chat, ketik nama dan asal kotanya. Kalau ada yang satu kota, silakan minta nomor WA-nya. Nanti lama-lama akan banyak tuh satu kota itu. Jadi sharing-sharingnya akan lebih gampang. Misal nanti ada Zoom training hari Kamis. Training hari Kamis ini Zoom training yang emang harus harus menyiapkan kemampuan teman-teman untuk mengingat suatu materi karena di Zoom training hari Kamis kan banyak tutorial-tutorial step by step berpromosi online. Misalnya ketika teman-teman masih baru ikutan Zoom training hari Kamis, banyak misalnya di mentor ngasih training cara edit video ya dari capcut dari pemula sampai mahir, cara bikin subtitle, cara bikin judul yang bagus, cara bikin cover yang bagus, cara bikin background yang bagus. Teman-teman ketika nonton paham, besoknya lupa lagi. Nah, ketika lupa itu, oh misalnya ada teman saya nih, ada yang hadir di Zoom sama kemarin, satu kota dekat. Nanti teman-teman bisa sharing lagi besoknya. Gitu. Supaya teman-teman mahir, maka ilmu itu nggak bisa hanya 1 hari belajarnya. Kalau bisa besoknya belajar lagi, nggak usah nunggu 1 minggu sekali kan. Zoom training support system di tim Prenti masih seminggu sekali ya hari Kamis. Ya. Kalau nunggu seminggu sekali hari malam ini bisa, besok lupa lagi teman-teman nggak praktekin, nunggu 1 minggu lagi pelajari lagi kalau nggak bisa sendiri bareng-bareng gitu. Kita aja waktu sekolah SMA, SMP, SMA, SD yang masuk setiap hari liburnya 2 kali belum tentu pinter. Ya. Belum tentu pinter ya, apalagi kita belajarnya seminggu cuma sekali. Nah, gitu. Jadi setiap materi yang kita bahas di Zoom wajib hukumnya di review lagi besoknya. Ya, setelah teman-teman kenal mentornya, kenal mitra-mitra yang lain, apalagi Kang tugas kita. Nah, saya akan share di sini tugas teman-teman dalam menjalankan bisnis di PTBS apa aja selain yang pertama tadi ya. Oke, saya buka presentasinya dulu sebentar ya. Tugas ini akan saya ceritain berdasarkan pengalaman saya pribadi yang mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua ya. Kelihatan nggak gambar Ezi? Gambar ya kelihatan. Teman-teman bisa lihat foto saya nggak? Kelihatan Kang, kelihatan. Kelihatan ya. Ya. Bisa lihat foto saya nggak? Di kanan ini foto ketika saya masih jadi karyawan. Di kiri foto ketika saya berbisnis di luar PTBS. Ya. Di kanan ini foto ketika saya jadi karyawan sekitar 6 tahun saya jadi karyawan nih. Dan di kiri itu foto ketika saya di bisnis lain. Ya, jadi teman-teman mungkin banyak yang udah dengar ceritanya, apalagi teman-teman yang udah mengikuti apa Zoom, yang mengikuti channel YouTube saya ya.
Kita lihat ya sebentar. Ini waktu saya jadi karyawan nih. 5 sampai 6 tahun saya jadi karyawan. Waktu itu saya bosan jadi karyawan, saya nyoba-nyoba peluang bisnis. Sebenarnya di luar ini banyak bisnis konvensional yang udah saya coba, cuman waktu itu nggak ada fotonya, nggak foto-foto. Saya tuh tipe orang yang dulu itu nggak pedean foto-foto, teman-teman. Sekarang aja kan di PTBS banyak foto-foto, dulu saya nggak pedean foto-foto. Kenapa nggak pedean foto-foto? Karena saya tuh kurus ya, yang nggak fotogenik lah kalau di foto tuh gitu. Makanya saya waktu itu ya jarang foto-foto sebenarnya. Saya pernah jualan bubur, saya pernah buka konter pulsa, dan saya waktu itu ketika bosan jadi karyawan, saya nyari-nyari bisnis, ketemulah bisnis aplikasi pembayaran. Mungkin sebagian orang udah pernah tahu ya bisnis itu ya. Saya pokoknya waktu 6 tahun jadi karyawan itu ada di titik jenuh, teman-teman. Titik jenuh dalam bekerja di perusahaannya orang lain gitu. Di mana kita harus pergi pagi, pulang malam hanya untuk dapat gaji yang emang benar-benar kehitung berapa setiap tahunnya gaji kita tuh. Gaji saya waktu itu gaji pokoknya cuma 3.300.000. Kotor-kotor itu 6 jutaan. Itu dengan uang transport, uang tips dan sebagainya itu sekitar 6 jutaan. Karena saya di bidang appraisal banyak yang suka ngasih amplop ke saya waktu itu ya. Jadi ya 6 jutaan kotor itu nggak naik turun ya. Pokoknya gaji pokoknya cuma 3,3 juta. Dan saya cuma ngontrak rumah bertahun-tahun, terus tinggal di rumah mertua bertahun-tahun sama istri dan sama anak saya gitu ya. Kebeli motor satu, itu pun ngeredit. Nah, di jenuh inilah saya masuk cari-cari peluang bisnis, ketemulah bisnis aplikasi pembayaran yang di network marketing kan. Ya, nggak ada perubahan, badan saya masih sama kayak gini dulu, lihat. Ketika kita punya impian, maka kita harus bergerak ke arah impian tersebut, teman-teman. Tadi ada yang datang ke rumah ya. Kemudian datang ke rumah dan beliau ini rencana pengen daftar PTBS gitu. Ngobrol sama saya, ternyata beliau kerja udah sekitar berapa 7 tahun ya. Sama kayak saya dulu ya, 6 tahun lah kurang lebihnya. Saya tanya untuk dapat gaji di tempat kerja itu perlu kerja berapa lama? Perlu kerja 8 jam dan setiap hari. Setiap hari. Dan saya tanya sekarang untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut, di pabrik tersebut, gimana syaratnya? Syaratnya harus mau nyogok katanya, mau nyogok sekitar puluhan juta baru bisa masuk. Lihat, ketika kita masuk kerja aja banyak syarat ya. Teman-teman harus bayar dulu, harus kerja pergi pagi, pulang sore, pulang malam, baru digaji. Bahkan harus lembur baru digaji. Apalagi di PTBS gitu kan, benar-benar harus mau belajarnya. Sama waktu itu ketika saya jadi karyawan itu, kok untuk dapat pendapatan 3-6 juta itu perlu benar-benar kerja keras ya, perlu banyak pengorbanan gitu ya. Ya emang kayak gitu mungkin hidup. Tapi di situ saya 6 tahun kerja kok nggak ada perubahan. Ketika nggak ada perubahan kan kita ditugaskan sama Allah untuk mencari yang lebih baik sebenarnya. Mencari yang lebih baik, teman, nggak bisa di situ terus gitu. Nah, saya nyoba nyarinya di peluang bisnis, ketemu waktu itu bisa aplikasi. Ya walaupun belum berubah, tapi kita ikhtiar aja. Karena doanya masih sama dari dulu sampai sekarang. Doanya masih sama. Ketika teman-teman berniat untuk berubah, ya di bisnis apapun ya, berniat untuk berubah, pasti nanti suatu saat akan ada perubahan, teman-teman. Pasti suatu saat akan ada perubahan. Nggak mungkin gitu-gitu terus. Sampai akhirnya saya ketemu PTBS waktu itu ya. Ketemu PTBS. Ketika ketemu PTBS ini, saya melihat ada tujuan. Ya, saya melihat ada tujuan yang semakin jelas kelihatan. Di mana tujuan itu nggak pernah saya lihat di tempat saya kerja atau di bisnis sebelumnya. Sehingga ketika nggak ada tujuannya, dari tampang aja nggak ada perubahan saya. Karena ya gimana ya, harapannya itu seakan-akan jauh gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi ketika ketemu PTBS, perubahan terjadi di signifikan di saya. Nah, nanti cara kerjanya kita share ya. Ketika saya lihat PTBS, saya seperti melihat tujuan itu semakin dekat. Maka saya semakin optimis dalam bekerja. Saya optimis dalam belajar, dalam ikhtiar, dalam bekerja, dalam ibadah. Saya semakin optimis karena ada tujuannya. Satu-satunya perusahaan yang pernah saya temuin, di mana ketika saya ketemu perusahaan ini, saya dikasih tahu cara kerjanya, saya dikasih tahu hasilnya gitu. Di luar sana kadang kita bekerja tanpa dikasih tahu hasilnya. Ya, tanpa dikasih tahu hasilnya, bener nggak? Teman-teman saya tanya nih, sekarang sekolah, tujuannya sekolah untuk apa? Tujuan sekolah saya, Kang, untuk supaya keterima kuliah. Oke, sekarang tujuannya kuliah untuk apa? Tujuannya kuliah untuk melamar kerja, Kang. Nah, tujuannya kerja untuk apa? Untuk nyari uang, kan? Apakah tujuan kita sekarang kerja ini untuk nyari uang?
Pertanyaan saya, benar nggak sekarang ini kita kerja hanya untuk nyari uang? Enggak kan? Ketika teman-teman nyari uang, uangnya dapat dipakai buat apa? Dipakai buat beli kendaraan, dipakai buat beli rumah, dipakai buat umroh, haji. Benar nggak? Tujuannya sesungguhnya bukan nyari uang. Kadang orang orang berpikir udah dapat kerjaan ya udah beres. Tujuannya udah terpenuhi karena udah dapat uang. Padahal uang itu diputerin. Uang itu dia belanjain untuk beli rumah dan beli mobil. Untuk berangkat umroh dan haji. Berarti tujuannya sebenarnya bukan uang. Tujuan kita sekarang belajar, ya, sekolah, kuliah, kerja, bisnis itu kan untuk dapat itu aset ya, untuk dapat kebutuhan pokok kita mulai dari rumah, kendaraan sampai umroh dan haji kewajiban terakhir kita sebagai umat Islam. Nah, di situ ada nggak di tempat kerja itu? Saya tanya kayak ke calon ke mitra, ada nggak tujuannya? Kalau ada tujuan kita itu kendaraan, tempat tinggal, umroh haji, ya udah kerja di situ dengan baik sampai kamu dapat. Tapi kalau nggak ada, ya mau sampai kapan kamu kerja di situ nggak akan dapat kecuali kamu terjerumus ke dalam hutang dan riba. Akhirnya ketika udah tahu di perusahaan itu nggak ada tujuannya, nggak ada tempat, nggak ada tuh perusahaan ngasih rumah, nggak ada tuh perusahaan ngasih mobil, ngasih umroh dan haji. Ketika teman-teman nggak nggak nyari tempat lain di situ terus, ya akhirnya teman-teman terjebak hutang. Karena di situ nggak ada rumah, akhirnya ngedit rumah. Karena di situ nggak nyediain mobil, akhirnya ngedit mobil. Nah, ini yang banyak terjadi. Maka ketika kita ketemu PTBS, teman-teman lihat, perjelas lagi impiannya apa kita. Nah, di PTBS ada nggak impiannya? Kalau ada, jalankan. Jalankan support system di PTBS, cara kerja PTBS sampai impiannya tercapai. Dulu ketika saya daftar, impian saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen berangkat umroh dan haji. Itu, sesimpel itu waktu itu. Alhamdulillah ketika saya kerjakan, mobilnya dapat. Ketika mobilnya dapat, ya, ketika mobilnya dapat, ada perubahan, ya, ada perubahan. Ya, ketika teman-teman berikhtiar, berproses nanti ada hasilnya, itu pasti lebih banyak bersyukur. Ketika lebih banyak bersyukur, pasti di dalam diri teman-teman akan banyak perubahan. Baik itu dari gaya hidup, ya, dari penampilan, ya, dari ya keceriaan istri, orang tua, karena nanti makin banyak bersyukur. Saya dapat mobil, saya dapat rumah, dapat Pajero, sampai dapat rumah terjadi banyak perubahan, teman-teman. Lihat nggak perubahan-perubahan tersebut? Ya, lihat nggak perubahan-perubahan tersebut? Ada nggak perubahan dari gambar pertama, kedua, ke ketiga? Kenapa ada perubahan tersebut? Karena kita bekerja, di mana kerja kita itu ada hasil yang besar. Hasilnya membawa kita terhadap impian-impian kita. Ya, hasilnya membawa kita terhadap tujuan-tujuan kita. Nah, ketika tujuan itu tercapai, wah, teman-teman akan banyak rasa syukurnya, teman. Terus syukur, dapat mobil, rasa syukur bertambah, istri juga makin bersyukur lagi, makin bahagia, orang tua bangga, rizkinya nambah lagi. Ya, dapat lagi mobil berikutnya, makin bersyukur lagi kita, istri makin senang, anak-anak bahagia, karena kemana-mana nggak kepanasan lagi, orang tua makin bangga, makin senang terangkat derajat orang tua, makin bersyukur, rezekinya nambah lagi, dapat rumah. Itu yang saya alami di bisnis PTBS ya. Ketika teman-teman pengen ya mengalami itu semua, kan ini semua berproses ya, berproses semua, nggak ada ujuk-ujuk saya daftar langsung berubah gitu kan, berproses dari berat badan saya dulu 55 ya, sampai saya berat badan sekarang 72 ya, itu kan berproses dari yang kemana-mana pakai motor, wajar kan kalau dulu saya kurus karena kemana-mana pakai motor kepanasan. Sampai akhirnya punya rumah, punya beberapa mobil gitu ya. Ya itu berproses teman-teman. Nah, proses apa yang harus saya lakukan, Kang? Nah, inilah yang akan kita bahas di Zoom training setiap hari Selasa, Kamis gitu. Dan di training-training yang akan diadakan di setiap bulannya, teman-teman. Ya ini pilihan, teman-teman mau atau enggak berproses sama saya. Kalau mau, jangan sampai teman-teman bolong Zoom trainingnya. Ya, jadi ketika udah daftar, diperjelas lagi nih. Teman-teman tujuan daftarnya untuk apa? Tujuan daftarnya hanya untuk daftar doang menggunakan produk, atau pengen juga dapat hasilnya, pengen juga berbisnis di dalam, pengen jadi resellernya. Kalau pengen, apa tujuan KBS? Karena saya pengen lunas hutangnya. Nah, itu jadi bahan bakar teman-teman untuk semangat belajar. Ya, kalau teman-teman nggak ada tujuan, saya yakin belajarnya nggak akan lama. Sebulan udah itu bosen, nggak jalanin lagi. 2 bulan bosen, nggak jalanin lagi. Sayang. Padahal waktu kita SMA aja kita belajar setiap hari selama 3 tahun. Ya 3 tahun pun itu baru sekedar menentukan lulus dulu, belum tentu sukses. Nah di PTBS teman-teman belajar.
3 bulan pertama, 1 tahun pertama belajar. Kalau udah kuasain ilmu, saya yakin tahun kedua udah ada hasilnya gitu. Ya, saya yakin udah ada hasilnya. Nah, apa aja Kang yang harus saya lakukan nih supaya ketika tujuan saya jelas, impian saya udah kuat, udah bergabung di Prime Team dan Sahara, apa yang saya lakukan? Nah, di sini akan saya bahas ya, teman-teman. Saya akan bahas di sini di slide selanjutnya sebentar. Oke, saya sambil live di TikTok, tapi gambaran-gambarannya aja ya, jadi Zoom seminar, Zoom training hari Selasa, ini masih bisa di live kan ya, saya liatin mukanya aja ya, biar hater pada pusing gitu ya. Hater pada pusing ya, liatin Pak Jiro dan mobil-mobil PTB. Oke, sekarang khusus nih ya, yang hadir di Zoom malam ini, yang udah punya tujuan yang jelas, impian jelas, apa yang harus teman-teman lakukan? Masih kelihatan nggak slide-nya? Nampak ya? Apa yang harus teman-teman lakukan, Kak? Apa yang saya lakukan, Kak? Yang pertama, ya, ada kan udah jelas nih tujuannya. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen punya mobil karena nggak punya mobil sebelumnya, ada yang pengen punya rumah karena nggak punya rumah, atau masih ngontrak, atau masih kredit. Nah, itu yang akan kita bantu duluan. Dan teman-teman harus saling bantu satu sama yang lainnya. Semakin mentornya, mentor semakin mitranya, sampai tujuannya tercapai. Maka tugas teman-teman ketika udah tahu tujuannya, nah ini. Nah, ya. Anda harus menemukan partner dalam berbisnis. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendirian. Coba Anda buka laundry. Cobain. Sama sebenarnya bisnis network marketing dan bisnis konvensional, ya sejatinya kalau ingin membangun bisnis yang besar, itu nggak bisa sendirian. Ya, orang tua saya punya grosir dari zaman kakek saya. Ketika membuka, nggak bisa sendirian. Perlu yang namanya karyawan. Kalau di konvensional, nggak bisa sendirian. Coba deh simpelnya, misal buka laundry ya. Punya mesin cucinya 5 atau 10 misalnya. Bisa nggak teman-teman buka sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, jemur sendiri? Nggak bisa. Perlu ada partner. Ya, sebelum ada karyawan, ada partner dulu. Misalnya kan, Kang, saya nggak perlu ada partner, yang penting ada istri saya. Berpartner dengan istri juga bisa. Selanjutnya ketika makin banyak lagi customer, pelanggan, teman-teman perlu karyawan. Bisnis konvensional aja perlu, nggak bisa sendiri gitu. Apalagi bisnis network marketing yang berhubungan dengan manusia. Maka di awal kita jangan nyari-nyari orang. Ya, fokusnya ketika udah daftar, wih saya harus closing, saya harus closing. Enggak. Kalau saya nggak pernah kayak gitu. Teman-teman cari orang yang mau berpartner dengan Anda. Ya jangan ngasal gitu nyari orang tuh, ketemu orang, prospek, kenali, ketemu orang, itu sebenarnya boleh. Cuman kalau kita nggak punya basic marketing, ketika banyak ditolak, banyak yang akhirnya mundur, teman-teman. Karena bisnis apapun, ya, jualan apapun, awalnya pasti ditolak dulu. Saya nggak pernah ada lihat bisnis yang pertama buka langsung rame gitu. Pasti di awal ini sepi dulu. Teman-teman harus mempelajari dulu pasarnya dan sebagainya. Maka kita lihat dulu karakteristik calon-calon mitra di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita lah. Siapa yang emang kiranya pantas menjadi partner kita, itu dulu yang diajak, teman-teman. Kalau kita mau main offline ya. Ya, dari sekian banyak Anda punya teman, kerabat, saudara, temuin aja 2 orang yang siap menjadi partner Anda. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang punya impian sama kayak Anda, punya visi misi sama kayak Anda. Misal, kita punya saudara yang rumahnya masih ngeredit, belum lunas-lunas nih 10 tahun lagi. Nah, itu dulu datengin. Itu dulu datengin, lalu teman-teman cari permasalahan dia apa, jadikan PTB ini sebagai solusi. Kalau dia punya cicilan rumah 10 tahun belum lunas, kasih tahu daripada nunggu 10 tahun, mau nggak pakai produk PTBS, ya, pakai produk PTBS, kita kerjain sama-sama bisnisnya, diri resellernya, nggak usah nunggu 10 tahun, 2 tahun utangnya lunas. 3 tahun utangnya lunas. Kalau dia mau, jadinya dia partner. Kalau nggak mau, berarti dia bukan partner, teman-teman. Kan niat kita menolong menolong saudara kita untuk tadi masalahnya apa? Pengen segera lunas hutang rumahnya. Kalau nggak mau, ya udah. Karena kita mencari partner. Kalau kita mencari partner, ya kita benar-benar milih orang yang tepat menurut kita. Kita cari lagi misalnya ada kerabat atau teman dekat gitu. Teman dekat kita ini rumahnya masih tinggal di rumah mertua. Nah, kita coba kasih tahu, mau nggak
jalanin bisnis bareng saya dengan modal kejangkau, cara kerja terukur, kamu bisa punya rumah ke depannya. Kalau mau, langsung jadiin partner dia. Kalau enggak usah. Nah, ketika dia mau jadiin partner, ketika Anda punya partner dua, ya, Anda fokus membangun dua partner tersebut dulu, tim kanan dan tim kiri. Misalnya si A dan si B. Nah, gimana caranya kita bisa sukses di PT Base? Bantu si A untuk mencapai setiap impiannya, bantu si B mencapai setiap impiannya. Itu simpel itu sebenarnya. Kalau teman-teman bisa fokus kedua orang partner Anda dan sukseskan dua partner Anda, maka sesungguhnya di PT Base ini bisa sukses. Nah, perjalanannya ini yang harus teman-teman mau berproses ini. Misalnya udah ketemu si A nih, baik itu di online maupun di offline. Nah, di online kan kalau di online gimana? Kalau di online maka teman-teman tugasnya harus bisa berpromosi. Yang pertama, kalau berpromosi bisa di Google ADS, bisa di TikTok ADS ya, TikTok Promote nanti ya. Nah, ini kalau yang tahun ini kita fokusnya masih di TikTok Promote sama di Google ADS kalau yang berpromosi. Atau bisa dengan membangun personal branding di semua media sosial bisa. Nanti akan banyak orang-orang yang masuk WA teman-teman. Pilih orang-orang yang paling serius mau berpartner dengan Anda. Ya, kalau misalnya ada orang masuk WhatsApp kita dan kiranya dia itu kalau daftar bakal nyusahin, bakal bakal nggak mau kerja, ya udah nggak usah didaftarin. Yang kita daftarin, yang kita ajak dia belanja adalah orang-orang yang mau mengerjakan di sini dulu di awal gitu. Yang nggak mau nggak usah dipaksa gitu. Gitu. Karena kita cukup menemukan dua orang partner dulu di sini. Nah, misalnya dari online atau dari offline akhirnya ketemulah dua orang. Kita membangun tim kiri dan tim kanan, si A di kiri, si B di kanan misalnya. Nah, bantu si A ini untuk menguasai semua support system. Sesimpel itu. Nah, gimana Kang untuk membantu si A? Ketika teman-teman jaraknya jauh dari saya, teman-teman cukup kirim nomor WA mitra baru teman-teman ke mentor Anda. Udah itu mentor Anda nanti masukkan ke grup namanya Prime Academy. Kita punya grup di WA namanya Prime Academy. Nah, di situ nanti saya akan nge-share materi-materi dasar awal sebelum mitra itu masuk ke grup pejuang rumah 1 miliar. Ya, si A ini teman-teman ajarin masukin ke grup training, udah itu arahkan untuk mengikuti Zoom training setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Ya, arahkan dan wajibkan kalau perlu supaya paham. Lalu benar-benar dampingi sampai si A bisa melakukan penjualan berikutnya. Sama halnya dengan si B. Ya, ketika teman-teman udah closing, maka sebenarnya closing itu bukan jadi tujuan akhir. Tujuan akhir kita itu adalah ketika nanti tim Anda si A bisa dapat motor, tim Anda si B bisa dapat motor, ya, maka Anda akan lebih dekat dengan ketika si A dapat motor udah pasti Anda dapat motor kan? Benar nggak? Si A dapat motor, si B dapat motor, Anda udah pasti dapat motor. Bergerak lagi tanpa riset poin di PTBS ini, maka nggak akan lama Anda udah dapat mobil. Si A bantuin dapat mobil, si B bantuin dapat mobil, nanti si A bantuin mitra-mitranya dapat motor, si B bantuin mitra-mitra dapat motor, akhirnya nanti di bawah jaringan si A ada juga yang dapat mobil, di bawah jaringan si B ada yang dapat mobil, maka Anda dapat Pajero. Jadi PTBS ini adil nih. Tugas kita adalah mensukseskan mitra kita, maka kita sukses. Andai ketika teman-teman, misalnya saya closing Ruzi jadi mitra saya closing Fajar jadi mitra saya di kanan dan di kiri. Andai Fajar dan Ruzi ini nggak saya ajarin, ya nggak berjalan bareng-bareng sama saya, nggak mau ngapa-ngapain dan nggak saya ajak belajar, nggak saya ajarin support system, pokoknya didiemin aja udah closing. Saya nggak mungkin jadi apa-apa teman-teman. Kenapa saya dapat rumah? Berarti di bawah saya ada yang dapat Pajero, banyak yang dapat mobil. Gitu. Kenapa teman-teman bisa dapat Pajero? Berarti di bawah teman-teman banyak yang dapat mobil. Kenapa teman-teman bisa dapat mobil? Berarti di bawah teman-teman banyak yang dapat motor. Makanya sekarang tugasnya adalah nggak usah fokus banyak orang nawarin orang, cari partner minimal 2 orang. Baik itu di online maupun di offline. Nah, untuk tim kita targetin bisa online. Ya, targetin bisa online dengan cara mengikuti Zoom training setiap hari Kamis, ya. Nah, kalau kita udah punya 2 partner, ya, kanan dan kiri, kita harus mulai pelajari omsetnya berapa sih untuk dapat rumah 1 miliar ini, ya. Omsetnya berapa untuk dapat rumah 1 miliar ini? Anda punya partner kan tadi, si A dan si B. Anda juga punya grup kan? Ya, ketika udah daftar, Anda punya grup, Anda punya partner. Nah, kalau bisa,
selain ikutan Zoom training hari Selasa, Zoom training hari Kamis ya dengan tim Anda juga punya sesi khusus untuk berhubungan terus dengan partner Anda. Ya, Anda punya sesi khusus berhubungan dengan partner Anda. Misalnya saya punya Ruzi nih, saya punya Fajar. Nah, Ruzi sama Fajar saya ajak ke Zoom training hari Selasa dan Zoom training hari Kamis. Tapi saya punya sesi khusus yang ngobrol bareng Ruzi dan Fajar, bisa pakai video call WA ya. Ya bisa juga pakai Zoom Zoom privat bertiga. Lalu apa yang dibahas di setiap Zoom itu teman-teman ya dengan partnernya itu kerjasama. Gimana caranya nih tim kita mencapai 6.000 penjualan, 6.000 paket penjualan. Nah ini mulai di breakdown, ya mulai di breakdown. Berapa omset harian supaya bisa dapat rumah? Ini breakdown aja, ya di breakdown aja teman-teman. Misalnya untuk dapat truk mobil ya, kita ambil poin umumnya aja ya. Untuk dapat mobil kan 300 penjualan di kiri, 300 penjualan di kanan. Benar nggak? Bantu hitung nih. Untuk dapat mobil, ya mobil pertama kita targetin dapat mobil mau berapa lama misal. Wah, karena tim saya ini semuanya karyawan, Kang. Tim saya ini semuanya karyawan, kita target 1 tahun lah dapat mobilnya. Karena kalau kita ngeredit mobil itu 3 tahun, tapi di PTBS kita kerjain 1 tahun misalnya. Kita ambil santai dulu 3 tahun ya. Misalnya untuk dapat mobil kan 300 ki 300 kanan, Anda diskusi dengan partner Anda nih, yang dua ini. Ya, 300 ki 300 kanan berarti omsetnya 600 nih. Untuk dapat mobil berarti perlu 600 omset nih, dikerjain bareng-bareng antara si A dan si B, antara saya dan Ruji dan saya gitu ya. Maka 600 paket ini kita tinggal bagi aja. Kan kita harus kerjain kan setiap hari. Seperti halnya kita kerja di satu perusahaan, kan kerjanya harus setiap hari. Gak mungkin nih saya kerja di perusahaan A. Kerjanya hari ini kerja, besok libur, hari kerja, besok libur. Yang nggak akan mungkin dikeluarin. Untuk kita dapat gaji 3 juta, 5 juta, 6 juta aja, atasan menyuruh kita kerja setiap hari. Nah di PTBS, kalau teman-teman dapat penghasilan, tetap kita juga harus kerjain. Nggak bisa daftar, diem gitu. Karena ini bukan investasi. Kita jual beli dan ada omset yang harus kita raih dulu, walaupun nggak ada batasan waktu. Tapi Anda bikin target sendiri dengan tim Anda. Nah, ketika 300 kanan, omsetnya 600 nih. Tinggal 600 aja. Anda mau kerjain 600 ini berapa lama? Gitu. Ya, 600 paket ini mau berapa lama? Tinggal dibagi aja. Kalau mau dibagi 1 tahun, maka 600 dibagi 12 ya. Dibagi 12, maka harus ada, kalau dibagi 12, berarti per bulannya harus ada 60 paket terjual di tim kiri dan tim kanan. Tinggal dibagi 2, berarti tim kirinya 25 paket, tim kanannya 25 paket per bulan. Ya, ini per bulan nih hitungannya. Kalau mau dibagi 1 tahun dapat mobilnya. 50 paket per bulan. Maka perharinya berapa ya? Tinggal 50 dibagi perharinya berapa selama 1 bulan? Anggaplah 30 hari libur. Liburnya 4 hari dibagi 25 deh ya. Maka tinggal 2 paket aja per hari. Gimana caranya? Fajar bisa menjual 1 paket per hari, Ruzi bisa menjual 1 paket per hari. Itu doang. Itu kalau dikerjakan istiqomah rutin, 1 tahun Anda dapat mobil, Fajar, Ruzi dapat motor. Di tahun pertama doang nih capeknya. Karena ketika tahun kedua akan lebih cepat lagi untuk ke Pajero dan rumah 1 miliar. Kenapa? Karena di tahun kedua timnya udah lebih banyak. Di tahun pertama Anda kerjasama cuma 2 orang doang. Tapi tim tahun kedua Anda akan bekerja sama dengan lebih banyak tim. Kenapa? Karena udah ada orang-orang di bawahnya. Gitu. Tercipta omset ketika ada mitra makin banyak di bawahnya. Mitra makin banyak, omset juga makin banyak nantinya. Walaupun sebenarnya jumlah orang nggak menentukan omset. Karena dari setiap orang bisa jadi belanjanya lebih dari 1 kali. Misal, saya punya mitra yang namanya Pak Safar dari Pekanbaru. Belanjanya first ordernya cuma 1 kali. Tapi repeat ordernya bisa setiap bulan. Karena produknya setiap bulan habis untuk pertanian. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Jadi cara kerjanya dibikin terukur sama Anda kalau teman-teman pengen sukses di PTBS dengan cepat. Kalau misalnya pengen lebih dari 1 tahun ya tinggal 600 paket ini jangan dibagi 12. Ya, dibagi 12 berarti kan dibikin 1 tahun. Kalau kita mau cepat ya bagi aja 6. Ya, dipekit 6 bulan. Bagi 6 berarti 1 bulannya harus terjual 100 paket. Dibagi lagi 25. Berarti jual 1 harinya perlu bisa menjual 4 paket. Kalau berdua mungkin ya 1 hari 4 paket. Berarti tinggal dibagi tuh Fajar bisa 1 harinya 2, Ruji 1 harinya 2.
Itu pun timnya Ruzi dan timnya Fajar, maksudnya ke depan ketika tim Ruzi banyak, satu hari menjual 2 paket itu mudah. Ketika tim Fajar berkembang menjadi 10 orang tim Fajar, kan lama-lama tim Fajar berkembang kan setiap harinya. Tim Ruzi berkembang kan setiap harinya. Nggak mungkin ya, nggak bisa mencapai target yang Anda bikin gitu ya. Bisa jadi ketika tim Fajar ada 10, tim Ruzi ada 10, satu hari lebih dari 4 penjualannya. Di awal-awal doang 4 itu. Nanti lama-lama bisa lebih dari 4. Sesungguhnya ya perencanaan ini hanya untuk mengukur kemampuan kita ke depan dan supaya kita tahu kapan nyampainya. Sesungguhnya akan lebih cepat atau bisa jadi lebih lambat. Kalau teman-teman serius ngukurnya, serius teman-teman mengevaluasi kerjaan teman-teman dengan partner Anda, sesungguhnya bisa lebih cepat. Ini yang saya lakukan waktu itu teman-teman dengan tim. Jadi dulu Zoom training yang saya bikin ini, sekarang kan udah di atas 300 setiap Zoom ya. Dulu itu saya masih ingat, saya Zoom itu sama mitra-mitra ya, perai-perai mobil, perai Pajero itu awalnya itu cuman 5 orang, 10 orang. Awal-awalnya kayak gitu, teman. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, misalnya nih yang pertama-pertama ada Pak Hidayat, terus ada Kang Solihin. Tapi kan lama-lama Kang Solihin, Pak Hidayat tuh pinter-pinter. Lama-lama nguasain support sistemnya, lama-lama Kang Pak Hidayat punya jaringan yang banyak. Kang Solihin punya jaringan yang banyak. Lama-lama Zoom tuh jadi penuh gitu. Dan target yang kita targetin yang asalnya 4 hak usaha atau 4 paket per hari, lama-lama per hari sekarang saya bisa puluhan paket terjual di tim saya. Per bulannya rata-rata udah di atas 600 700 paket. Gitu. Ya tanpa kita nyari-nyari orang. Tanpa kita nyari-nyari orang. Orang yang masuk ke WA saya aja saya seleksi, yang saya daftar yang mana. Apalagi orang yang nggak mau daftar, nggak akan saya daftarin. Orang yang mau daftar aja saya seleksi dulu. Ya, hari ini ada yang mau daftar, maka saya seleksi dulu. Ya, maka ada yang mau saya balikin ini ya ketika yang mau daftar uangnya. Karena nggak lolos jadi persyaratan jadi tim saya. Kenapa seperti itu? Ketika teman-teman nanti menguasai support system online ya, yang ada di tim kita, kuasain TikTok, YouTube, ya, apalagi Snack Video, Google, itu database itu akan banyak, teman-teman. Database itu akan banyak, maka kita carilah partner yang paling serius dulu. Ya jangan semuanya dulu, cari partner yang paling serius, mau belajar, mau mencapai setiap impiannya. Nah, nanti ketika teman-teman udah paham nih, udah paham cara kerjanya, udah paham nanti membangun tim kayak gimana. Tadi gambaran cara membangun tim. Nanti lebih detailnya akan dibahas lagi di pertemuan secara langsung, ada Prem Academy Camp, Prem Academy Booster ya, ada SSB Team. Yang jelas gambaran ini teman-teman harus paham. Ya, ini sebenarnya ada di flip chart. Teman-teman tinggal benar-benar ngepraktekin apa yang udah ditulis di flip chart. Cuman di Zoom setiap hari Selasa ini, ya ini penguatannya. Jadi teman-teman penjabarannya di Zoom setiap hari Selasa. Kalau Anda mau sukses harus direncanakan. Orang yang berencana aja belum tentu sukses, apalagi yang nggak direncanain. Ya dikerjain sungguh-sungguh gitu. Ya, jangan sampai nggak mau dikerjain, sayang nggak akan berubah jadi apa-apa teman-teman kalau nggak dikerjain. Harus mau dikerjain dengan sungguh-sungguh insya Allah. Dan enaknya di PTBS kan selain ada mentornya, ada leadernya, ada tim yang lain ya, yang satu tim sama Anda, ada punya grup, Anda bisa sharing satu sama lain di grup tersebut. Ya kalau misalnya ada ketika Zoom training masih nggak paham-paham juga, ada pertemuan langsung, bisa datang ke setiap base camp ya. Benar nggak? Seminimal-minimalnya, Anda bisa datang ke rumah saya, sharing di rumah saya. Bisa kan kayak gitu. Yang enak di PTBS itu enak kayak gitu. Waktu itu saya ketika memulai pun, ketika saya belum jadi apa-apa, pengen belajar, saya tinggal WA aja Kang Agus. Karena Kang Agus waktu itu udah dapat Pajero duluan, rumah 1 miliar duluan. Saya datang ke rumah Kang Agus, saya belajar, saya tune up lagi, update ilmu lagi. Akhirnya saya bisa gitu. Ketika saya down, ilmunya nggak paham-paham, semangat lagi turun, saya datang ke rumah Kang Dodi, silaturahmi. Karena Kang Dodi udah punya rumah 1 miliar, saya belajar, lihat rumahnya, lihat mobilnya, afirmasi, belajar strategi marketing, akhirnya pulang punya ilmu lagi. Gitu. Yang di PTB seperti itu ya. Akan ada mentor-mentor yang emang siap membimbing Anda. Yang penting teman-teman bisa kerjasama dengan mentornya. Maka ketika jalanin bisnis PTB, sekali lagi, jangan sesekali Anda berpikir Anda itu lebih pinter dari mentor Anda. Kalau saya selalu menganalogikan PTBS ini seperti sekolah. Teman-teman ketika sekolah, itu kita mencari guru, bukan guru mencari murid. Kalau teman-teman pengen disenangin oleh murid-murid yang lain dan pengen disayangin oleh gurunya,
Maka kita harus ngapain kira-kira? Waktu masuk kelas jadilah seorang murid gitu. Jangan menggunakan ilmu Anda sendiri, tapi pakai ilmu yang udah dipraktekin sama mentor-mentornya. Anda berbuat baik dengan mitra-mitra yang lain, terus Anda deketin mentornya, ya, baik-baikin mentornya, jangan ngatur-ngatur mentornya. Kalau Anda di sekolah SMA udah ngatur-ngatur guru, ngatur-ngatur teman-temannya, udah Anda nggak akan disukain banyak orang nantinya. Ya, jadi ketika masuk PTBS, ya jadilah Anda sebagai seorang mitra yang benar-benar mau belajar ke siapapun. Ketika Anda punya banyak teman, ya punya banyak mentor yang senang sama Anda, itu insya Allah ilmunya akan ngalir ke Anda beneran. Nah, gimana Kang? Apa aja yang harus saya ikutin training-training supaya saya bisa menguasai semua support system di Prime Team ataupun di komunitas Sahara? Ini cara sukses jadi miliarder di Prime Team ya. Yang pertama, ya ketika teman-teman daftar, itu wajib ya simak semua materi yang di-share di Prime Academy. Ya, ada grup Prime Academy ya, itu semua wajib disimak. Baik itu materi berupa tekstual ataupun berupa video, silakan disimak sampai paham. Jangan sampai udah masuk grup, materinya nggak disimak atau disimaknya nanti gitu ya. Udah materinya udah seminggu masuk, baru disimak, itu nggak akan efisien. Ya, lebih bagus materi masuk hari ini juga disimak. Misalnya kalau paginya kerja, ya udah malamnya sebelum tidur teman-teman simak dulu tuh, ya simak dulu tuh materinya. Kalau udah nguasain semua materi-materi yang dia Prime Academy, maka teman-teman naik ke tingkatan selanjutnya. Akan saya masukin ke grup pejuang rumah 1 miliar. Ada pejuang rumah 1 miliar 1, 2, 3, 4, 5, semuanya sama, pilih salah satunya. Ya, pilih satu dan aktif di grup tersebut. Kenapa? Karena di situ banyak informasi-informasi yang saya dan tim mentor share. Kalau jarang ngelihat materi grup, itu teman-teman akan kehilangan banyak informasi. Karena informasi itu akan datang setiap hari. Simak aktif di grup aja. Aktif di grup pejuang rumah 1 miliar. Jangan sampai 2 hari nggak buka grup. Gitu. Setiap harinya buka grup. Itulah kelas belajar teman-teman. Dan yang ketiga, kalau teman-teman udah mempelajari Prime Academy, terus teman-teman udah juga aktif di grup pejuang rumah 1 miliar, teman-teman tinggal rutin mengikuti Zoom meeting Prime Team. Ini yang wajib ya, untuk di tim saya wajib mengikuti Zoom training yang ada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Yang saya wajibin yang ini nih. Kenapa? Karena saya pengen belajar itu terjadi, nggak harus sebulan sekali, nggak harus seminggu sekali. Belajar itu sebenarnya malah lebih bagus setiap hari. Kalau pertemuan, kalau nunggu saya datang ke kotanya cuma sebulan sekali, lama, nggak akan pinter-pinter belajar sebulan sekali. Makanya kita para tim mentor bikin Zoom training supaya teman-teman nggak usah nunggu sebulan sekali belajar itu. Kalau perlu setiap hari. Nah, sekarang seminggu 3 kali. Kenapa 3 kali yang wajib? Karena di setiap sela-sela hari itu ada Zoom training yang dibikin perusahaan. Sesungguhnya kalau kita kumpulin Zoom training itu setiap hari ada. Gitu. Ya, supaya nggak bentrok, maka saya bikin seminggu 3 kali. Selasa malam untuk bahas tugas dan tanggung jawab teman-teman di komunitas saya. Terus yang kedua, teman-teman bahas product knowledge bersama Bu Sri. Yang ketiga, teman-teman harus pahami marketing plan atau strategi bisnis plan nanti yang akan diterangkan oleh Kang Riansyah. Wajib itu hukumnya. Selasa malam, Kamis malam, Sabtu malam. Dan saling mengingatkan sesama mitra ataupun mentor ke mitra, mitra ke mentor gitu. Ketika Anda sebagai seorang mentor, mitranya nggak masuk, ajak masuk di broadcast. Ayo Selasa malam jadwalnya Zoom training ikut. Gitu. Ya. Kamis malam ada Zoom training support system ikut. Ketika mentor kita yang nggak ikut, Anda sebagai mitranya ngikutin mentornya. Rutin ikutan Zoom training, insya Allah itu menentukan 60% teman-teman lulusan di PTBS. Nah, kalau udah rajin Zoom training, itu insya Allah teman-teman akan paham cara kerjanya, akan paham nanti juga cara berpromosinya. Maka yang keempat, silahkan bisa ikut training offline. Ini sebenarnya sunnah, tapi ada yang wajib juga training offline tuh. Ada yang saya wajibin. Ya, ada yang siapa kan yang saya wajibin? Nah, buat teman-teman yang udah menguasai semua materi di Zoom training, itu ketika ikutan training offline sebenarnya sunnah. Ya, jadi boleh ikut, boleh enggak lah intinya kayak gitu. Ketika teman-teman udah menguasai semua materi di Zoom training dan prakteknya udah bisa dilakukan tiap hari tanpa harus ketemu, nah sebenarnya ikutan training offline ini boleh iya, boleh enggak.
Karena banyak beberapa tim saya bisa dapat motor, mobil, bahkan Pajero tanpa pernah ketemu gitu. Tapi dia bisa, ya walaupun belajar secara online gitu. Cuman banyak yang ketika belajar online itu yang nggak bisa juga banyak. Kenapa? Mungkin ketika ikutan Zoom training gangguan sinyal, benar nggak? Mungkin ketika ikutan Zoom training kuotanya habis. Mungkin ketika Zoom training karena Zoom-nya malam itu ngantuk gitu. Jadi ada sebagian orang ketika Zoom training itu nggak paham dengan adanya kendala-kendala di pembelajaran secara online. Karena pembelajaran secara online ini pasti banyak kendala teknis kan. Nah sebagian lagi nggak paham. Nah yang nggak paham ini saya wajibkan ikut training offline. Training offline setiap bulannya ada 2 yang diadakan oleh SSB Team. Ya, di SSB Team biasanya mengadakan setiap pertengahan bulan atau akhir bulan. Nah, tanggal 23 minggu depan kita ada training HTS Akbar di Bandung. Nah, situ silahkan ikutin. Karena saya pun bisa kayak gini karena saya udah ngikutin training-training yang diadakan oleh SSB Team. SSB Team itu siapa? Tim yang ada di atas kita yang udah lebih dulu terbentuk dan lebih dulu menciptakan mitra-mitra peraih-peraih Pajero dan Luxury. Saya juga belajar ke situ, teman. Silakan ikutin. Atau yang kedua, ada training, ini belum ketulis nih, ada training yang diadakan oleh tim kita sendiri, namanya Prem Academy Camp atau Prem Academy Booster. Prem Academy Camp ini, ya teman-teman akan training, ya privat. Nah ini materinya nggak di-share keluar, tapi privat khusus mitra-mitra yang ada di komunitas Sahara. Kapan waktunya? Setiap bulannya di minggu-minggu awal. Ya untuk laki-laki nanti Prem Academy Camp. Jadi trainingnya 2 hari. Di mana? Di rumah saya. Supaya teman-teman sekalian lihat rumahnya, mobilnya, cara kerjanya kayak gimana. Buat teman, siapa yang berangkat itu tuh yang ketika Zoom meeting udah 3 bulan nggak paham-paham tuh materinya ikutan. Prem Academy Camp. Prem Academy Camp untuk saat ini masih khusus untuk laki-laki karena 2 hari nginep gitu ya. 2 hari nginep di area perumahan saya tuh. Nginep teman-teman dari pagi, malam nanti belajar, besok paginya belajar lagi gitu. Supaya teman-teman pulang itu ngerti semua support system yang saya bisa dan mentor-mentor bisa. Dan teman-teman bisa tinggal duplikasi. Nah untuk perempuan ada yang namanya Prem Academy Booster teman-teman ya. Prem Academy Booster ini trainingnya nggak 2 hari tapi full day 1 hari. Di mana itu nanti di hotel yang ada di Purwakarta. Di ruang pertemuan yang ada di Purwakarta itu dibikin ringkas dan dibikin ringkas dari pagi sampai sore. Kalau udah ikutan itu rutin insya Allah paham kok. Kang, kalau saya ikutan training sekali tapi nggak paham, boleh ikutan kedua kalinya. Jadi training ini boleh teman-teman ikuti beberapa kali juga boleh. Tentunya siapa yang paling rajin, siapa yang paling semangat belajar, dia orang itulah yang makin cepat paham. Semakin cepat paham, teman-teman ikhtiar pun jadi lebih percaya diri, lebih mudah. Ya, ketika kita mau ujian nih, tapi kita udah belajar jauh-jauh hari, semua ilmunya udah dikuasain, pasti ujiannya gampang. Ketika ujiannya nggak lulus, tinggal remedial aja sebenarnya di PTBS ini. Karena di PTBS kan daftar sekali seumur hidup. Ya, ketika kita sekolah ujian yang nggak lulus, remedial. Kan nggak lulus remedial lagi, remedial sampai teman-teman lulus gitu. Ikuti 4 hal ya. Ini insya Allah teman-teman 80% sukses di PTBS. Dan yang terakhir, ya, kalau pengen dijamin sukses di PTBS, kalau udah 4 hal itu diikutin, lakukan yang kelima. Kalau teman-teman pengen benar-benar hidup bebas utang, punya kendaraan, punya rumahnya cash semuanya, ikuti kegiatan yang kelima. Yang kelima itu ada training spiritual yang dibikin oleh PTBS namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Karena saya merasakan banget training ini bermanfaat ya buat semua mitra. Karena ini pondasinya PTBS itu di sini. Training spiritual ini 4 hari 3 malam, teman-teman nanti itikaf di masjid bareng sama mitra-mitra dari setiap kota di Indonesia. Yang paling besar di Bandung, tapi sekarang di tiap kota ada. Bahkan kalau nggak salah minggu ini di Jambi ada. Jambi, Padang, kalau di Sumatera, kalau di Sulawesi ada di Palu kalau nggak salah ya. Terus di mana lagi? Ya baru di Sumatera dan Sulawesi juga. Kalau di Jawa berarti di Bandung. Pusatnya emang di Bandung ya karena dekat kantor pusat. Kegiatannya apa aja Kang? SLC ini sebenarnya kegiatannya teman-teman akan diajak kita itu benar-benar itikaf 72 jam menuju pertolongan Allah, di mana kita itu 72 jam itu sebenarnya 33 hari kurang lebihnya, 3 malam.
Kita tuh udah nyari dunia ya, nyari dunia 30 hari, dunianya nggak dapat-dapat. Teman-teman ada yang nyari dunianya kerja pagi-pagi pulang malam, tetap aja nggak dapat-dapat dunia. Padahal kita kalau bagi waktu 24 jam, andai kita bagi waktunya Adi 8 jam buat kerja, 8 jam ibadah, 8 jam buat apa? 8 jam kerja, ibadah dan istirahat. Ya, kalau emang benar membagi waktu itu harusnya kita sukses. Tapi kebanyakan orang kerjanya lebih banyak dibanding istirahat maupun ibadahnya. Tapi nggak sukses-sukses kebanyakan orang. Kita pergi pagi, bahkan banyak yang pulang malam kerja. Nyari apa? Nyari dunia. Dunia dapat nggak? Enggak. Gitu. Nah, owner sama para mitra, para mentor, itu pengen, udahlah kamu 30 hari nyari dunia nggak dapat. Kita sisihin dalam 30 hari ini, 3 harinya itu nyari akhirat gitu. Di mana? Di acara SLC. Nanti teman-teman akan hadir di sebuah pesantren di Bandung, di mana tugas kita itu di sana tuh fokus ibadah, fokus belajar. Belajar amalan-amalan untuk ke akhirat selama 3 malam gitu. Dan ini saya banyak belajar di sana teman-teman. Di mana kita akan ketemu sama ratusan orang yang punya impian yang sama, di mana nanti kita setiap adzan sholat berjamaah tepat waktu. Ya. Setiap sholat wajib itu berjamaah tepat waktu, semuanya serentak. Tentunya sholat sunnahnya dilakukan juga bareng-bareng, ada sholat sunnah nanti ya, sholat rawatib pasti dilakukan. Udah sholat wajib tepat waktu, ada kajian-kajian majelis ilmu setiap habis sholatnya. Itu program-programnya ya, banyak kajian-kajiannya. Banyak yang teman-teman akan pelajari benar di sana. Banyak teman-teman yang akan pelajari. Mungkin ini nggak dipelajari dulu di sekolah. Itu amalan-amalan supaya kita mempersiapkan untuk dunia setelah mati kita nanti. Karena orang yang udah ngejar dunia, ngejar akhirat, pasti dunianya insya Allah dapat. Dan 3 hari doang kita belajar. Bahkan yang paling saya nggak pernah temuin tempat lain adalah satu perusahaan yang nyuruh semua mitranya itu bisa qiyamul lail, bisa sholat malam. Jadi 3 hari itu kita nggak mikirin dunia teman-teman, fokus banyakin ibadah. Nanti teman-teman di sana ya jam 9 jam 10 disuruh tidur, lalu jam setengah 2 itu udah dibangunin. Jam setengah 2 di aula tuh kita kan balik tidur, ada yang di aula, ada yang di masjid, itu dibangunin semuanya di aula, teman-teman disuruh ya mensucikan diri, ada yang mandi, ada yang wudhu ya. Nanti kita qiyamul lail bareng-bareng. Ya, kita berjamaah nanti ada sholat taubat berjamaah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Udah beres itu start sholat jam 2, beres setengah 4, bayangin sholatnya. Ada yang nangis di sana karena banyak masalah rata-rata kan. Kita daftar PTBS karena punya tujuan kan, ada yang punya masalah, pengen lunas utang, ada yang punya masalah dan sebagainya. Itu ketika datang SLC, itu teman-teman akan ngerasa deket sama yang ngasih masalahnya. Maka solusi terbaik untuk keluar dari masalah dan deketin yang ngasih masalah. Karena ada yang ngasih masalah, itu Allah, yang ngasih solusinya juga Allah gitu. Nah, di sana setelah teman-teman sholat sunnahnya berjamaah bareng-bareng sampai sholat witir, langsung dilanjutkan oleh istighosa teman-teman. Ya, dipimpin oleh ustadz di sana ya, ustadznya banyak. Istighosa, di mana di istighosa itu kita akan banyak diajak untuk muhasabah diri lah. Apa yang teman-teman udah lakukan selama ini, terus apa impian teman-teman, hajat teman-teman, nanti akan dipimpin istighosa bareng di waktu-waktu mustajab berdoa. Ya, di antara nanti setelah sholat witir sampai menunggu waktu subuh. Akan nangis bareng, doa bareng. Ya, muhasabah diri gitu, sholawat sambil nangis, sambil doa. Di situ waktu itu ketika saya datang SLC pertama kali, rumah saya masih ngontrak, pendapatan masih kecil, tim saya nggak sebanyak sekarang. Waktu itu saya benar-benar bisa ya ketika sholat itu nangis di situ. Ya, khusyuk gitu sholat tuh, karena ya kita berjamaah gitu. Ketika kita ibadahnya berjamaah lebih khusyuk, lebih khusyuk, kita bisa nangis. Saya minta kalau ya Allah, rumah saya udah ngontrak bertahun-tahun, saya ngontrak, bukan tinggal di mertua bertahun-tahun, belum bisa banggain orang tua. Terus saya berdoa kayak gitu, seakan-akan ada angin yang masuk, itu nggak lama setelah itu tim saya makin besar. Sampai sekarang ya Allah kasih permudah terus gitu ya. Allah kasih kemudahan dalam menjalankan bis PTBS ini. Bahkan SLC ini udah menjadi training wajib buat diri saya gitu. Kita udah ngejalanin hari demi hari, setiap hari ngejar-ngejar dunia. Masa nggak mau nyisihin ya, 3 hari untuk fokus ibadah gitu. Fokus ibadah ketika adzan tuh langsung gitu ke masjid gitu ya. Nggak ada yang menghambat. Kadang kalau di rumah kan
ketika ada tamu, ketika ada misalnya lagi apa gitu ya. Tapi kalau di SLT ketika ada langsung semuanya ke masjid. Nah, nanti setiap hari Jumat, pada Jumat ya, di waktu sore ya, asar sebelum maghrib itu kita ngundang anak yatim, teman-teman. Dari paginya kita udah ada santunan bareng ya, santunan anak yatim. Ya kita kumpulin rezeki kita, sisihin untuk anak yatim. Dan santunannya di asar sampai ke sebelum maghrib. Ada santunan, di situ kita doa bareng dengan anak yatim. Wah, di situ nangis-nangisan lagi, doa bareng lagi. Doa teman-teman terkabul aja di situ. Mungkin di SLC keberapa, maka kemudahan akan terjadi di dalam diri Anda di PTBase. Beneran? Beneran. Lakukan 5 hal ini, insya Allah impian teman-teman semua bisa sukses di PTBase. Mau itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari keyakinan Anda menjalankan di sini, tergantung kerja keras kita dalam menjalankan di sini. Tentunya orang yang benar-benar berikhtiar, orang yang benar-benar beribadah, berdoa sungguh-sungguh, itu yang akan berhasil. Ya, orang yang diam-diam aja nggak akan berhasil. Nah, saya mengajak buat teman-teman semua yang emang pengen berjuang bareng, ayo. Ayo, ketika saya ngajak teman-teman training, ikut. Ya, nanti ketemu sama saya, bareng-bareng kita belajar. Gitu. Ketika saya ngajak SLC setiap bulan, ayo ikut. Gitu. Ketemu sama saya, belajar bareng-bareng. So, saya juga terus belajar. Tuh. Terus belajar. Nah, saya pengen teman-teman ngikut bareng sama saya belajarnya. Maka insya Allah kalau teman-teman bisa paham apa yang saya kerjain, yang ngikutin para mentor, ilmunya disamain, maka hasilnya sama. Apalagi ketika teman-teman malah lebih pintar daripada mentornya. Ketika udah ilmu mentornya teman-teman kuasai, terus teman-teman update ilmunya, modifikasi dia lebih baik, maka hasilnya bisa lebih baik. Berapa banyak mitra-mitra di PTBS yang lebih sukses daripada mentornya? Banyak banget ya, di mitra-mitra saya aja banyak. Ya termasuk saya aja, mentor saya udah kesusul sama saya secara capaian reward. Gitu. Gitu ya. Insya Allah kalau ini dilakukan, teman-teman akan lebih mudah jadi PTBS ini. Karena kita ngerasa udah nyemplung total 100%. Kita tahu mentornya siapa, kita tahu mitra-mitranya siapa aja, teman kita tahu siapa aja, cara kerjanya udah tahu, jadwal-jadwalnya udah tahu, insya Allah lebih gampang lagi sukses di PTBS ini. Oke, Alhamdulillah ya. Saya cuma pembukaan, tapi lumayan lama ini ya. Kita selanjutnya akan bahas product knowledge. Tapi sebelum ke product knowledge, Bu Sri sama Kang Riansa di marketing plan ada yang mau ditanyain nggak di Zoom? Ya, mungkin satu pertanyaan. Ini ada yang lainnya di live. SLC, nanti SLC bulan ini tanggal berapa? Bulan ini, bentar saya lihat kalender ya. Beres HTS pokoknya SLC itu. Baik Bapak Ibu, silahkan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pemaparan dari Coach Aldian tadi yang ingin ditanyakan silahkan ya Bapak Ibu. Sebelum kita Bulan lanjut ini ke SLC tanggal 27 ya, teman-teman ya. Nanti tanggal 27 SLC. Kita tanggal 23 ada training How to Start Akbar di Bandung. Nanti tanggal 27 kita SLC. Start hari Kamis, pulang hari Minggu pagi, teman-teman. Dan insya Allah saya stay di sana. Oke, ditanyain baik, silahkan teman-teman Bapak yang Ibu di Zoom. yang ingin bertanya. Mau bertanya boleh ketik di kolom chat ya. Setelah ini nanti langsung kita akan bahas product knowledge dan juga strategi marketing plan. Pemateri berikutnya udah pada hadir belum? Sudah Kang, sudah. Udah ya. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pemaparan pembukaan dari Coach Aldian tadi yang ada masih mengganjal, yang masih ini kurang mengerti, kurang dipahami bisa ditanyakan Bapak Ibu. Sebelum kita beralih ke sesi kedua yaitu pemateri Bu Srino Putri nantinya yang akan membahas tentang produk knowledge dari PT Best Corporation Syariah dan legalitas dari PT Best Corporation Syariah dan profil perusahaan Bapak Ibu ya. Boleh dibacain Pak Manca kalau ada pertanyaan. Untuk TikTok insya Allah di Kamis ya untuk support sistem marketing ini marketing online nanti di Kamis ya. Oh ya, untuk materi TikTok itu kan materi support system. Nanti tanya jawabnya di hari Kamis ya. Ada bahasan yang khusus untuk TikTok marketing ini.
apa yang harus dilakukan ketika mentornya tidak jujur, tidak jujur dan berbuat curang kepada mitranya, apa bisa pindah mentor? Ini Kang, ini. Oke, ketika teman-teman ya ketemu ya di sebuah bis apapun, kadang di kelas juga ya kalau kita belajar kita di sekolah itu nggak semua murid itu melakukan jujur ya, ada yang nyontek, ada yang nyuri dan sebagainya gitu. Itu ada karakter orang-orang seperti itu. Maka teman-teman yang pertama ya jangan diikutin. Kalau ketemu mentor kayak itu jangan diikutin ya, kita wajib tegur. Wajib tegur, kalau emang salah ya ditegur. Tegur, dilaporin misalnya ke saya, bisa dilaporkan kalau emang nanti yang dilakukan emang melanggar kode etik, itu bisa dilaporkan ke kode etik. Dan bahkan sekarang nih di website pusat itu ada link khusus kode etik. Dimana kalau teman-teman klik itu bisa langsung ke link ke bagian kode etik, itu ada BLC. Dimana BLC ini nanti kalau menerima laporan-laporan yang melanggar kode etik itu bisa langsung menegur mitra tersebut. Dan mitra tersebut kalau melanggar kode etik yang benar-benar kesalahannya fatal akan dihapus ID-nya. PTBS ini ya benar-benar tegas buat mitra-mitra yang melanggar kode etik yang emang udah nggak bisa dimaafin tuh akan dihapus ID-nya, akan diblokir. Ya, jadi pertama tahapannya silakan teman-teman kalau ketemu mentor yang emang nggak amanah, yang melakukan kalau misalnya salah sekali dua kali itu bisa langsung ditegur. Kalau yang nggak amanah laporin ke saya. Ya nanti saya akan tegur juga. Kalau emang udah fatal kesalahannya, laporin aja langsung ke Komisi Kode Etik yang ada di website. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Sangat jelas ya yang sudah disampaikan oleh Coach Algian saya. Ada lagi pertanyaan pada masa? Setengah 10 langsung Bu Sri ya. Satu lagi barangkali ya Coach ya. Boleh. Kemudian kita lanjut ke ini. Musik. Bagaimana ketika yang nggak bisa ikut SLT maupun seminar lainnya, mungkin karena kita jauh dari daerah ataupun masih di luar negeri kan. Tuh, nah ini kan ketika teman-teman, tadi kan ketika teman-teman nggak bisa ikuti pertemuan langsung, maka teman-teman mau nggak mau harus mau belajar di Zoom. Ya, Zoom Selasa, Zoom Kamis, Zoom seminar Sabtu itu harus dikuasai. Ya, kalau teman-teman nggak bisa pertemuan, maka setiap training yang ada di Zoom, baik pun Zoom wajib ataupun Zoom sunnah, itu harus dikuasai. Nggak ada alasan nggak bisa. Karena teman-teman nggak bisa pertemuan. Berarti kan setiap Zoom training hari Kamis, misalnya kita ada support system TikTok marketing. Kang, belajar di Zoom TikTok marketing sehari, nggak bisa Kang, nggak paham. Minggu depannya ikutan lagi. Pasti kan minggu depannya ntar ada giliran lagi materi Zoom marketing lagi, ikut lagi, sampai bisa. Jangan menyerah intinya. Sampai bisa berapa banyak bukti ya mitra-mitra yang belajarnya 3 bulan tapi setelah 3 bulan jago closing kayak Bu Irmayani kemarin 3 bulan mempelajari, bulan ketiga bulan keempat baru jadi top closing. Siapa ya lagi Bu Safitriuni jago closing karena kan mau belajar terus. Kayak Bu Srina Putri yang di Padang timnya itu kan rata-rata belajarnya di Zoom kan semuanya karena jauh kan di Padang gitu. Ketemu saya aja jarang gitu, ketemu dia kalau ada GSS doang gitu. Gitu. Wajib kuasain semua ilmu yang di Zoom, baik itu Zoom yang diadakan oleh Prime Team maupun Zoom yang diadakan oleh perusahaan. Silakan ikutin dan harus bisa. Kan saya ikutin Zoom belum bisa-bisa misalnya, tapi pertemuan pun nggak bisa karena saya di luar negeri. Gimana Kak? Ajak kerjasama anaknya atau siapa yang memang lebih cepat nerima materi gitu kalau lagi pelatihan online. Pokoknya cari solusi ketika teman-teman belajar. Ya, kalau nggak masuk materinya, ikuti berkali-kali berulang-ulang sampai itu tuh menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kalau teman-teman nggak Zoom tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau teman-teman nggak belajar, nggak ketemu para mentor tuh kayak ada yang kurang. Itu lakukan setiap hari, pasti ilmu itu akan masuk. Dan jangan lupa ketika belajar itu awali dengan Bismillah, basmalah dulu. Kita minta doa ke Allah, karena Allah yang sebenarnya punya otak kita ini kan Allah kan. Yang kita minta doa, ya Allah, walaupun saya misalnya nih udah berumur gitu. Udah berumur,
pengen sukses di PTB, sungguh-sungguh ya Allah mudahkan. Setiap saya belajar ilmunya saya terima dengan mudah dan saya pahamin gitu. Itu kuatin doanya. Udah itu langsung belajar, simak misalnya. Satu hari Zoom nggak paham, minggu depannya ikutin lagi, doa lagi, Zoom lagi. Lama-lama akan paham, lama-lama akan makin saya yakin. Dan jangan lupa setiap habis Zoom training, terutama Zoom training yang hari Kamis, itu harus langsung praktek besoknya. Ya, harus langsung praktek besoknya. Saya kan sering kan wawancara top closing. Rata-rata yang top closing di prime time, apalagi yang rajin menjadi top closing, yang dapat hadiah dari saya itu ya, penjualannya banyak. Itu emang proses belajarnya itu sungguh-sungguh dan mereka itu lebih semangat dibanding yang lain. Jadi udah training, besoknya latihan, training, besoknya praktek. Jadi belajarnya kadang dari trial and error yang dia lakukan setelah ikuti Zoom-nya. Gitu. Karena itu yang saya lakukan juga dulu ya. Jadi ketika teman-teman nggak bisa ikutan pelatihan yang secara langsung, face to face, wajib hukumnya mengikuti Zoom training rutin, apalagi Zoom training Selasa, ini yang setelah saya ini, dan Zoom training hari Kamis nanti, Zoom training support system. Itu pada Romansyah. Baik. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu ya pertanyaan untuk sesi di Coach Algian Saputra ini. Terima kasih atas pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Coach Algian Saputra dan sekaligus membuka Zoom training kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil, bisa kita praktekkan dan bermanfaat untuk kita dan para reseller-reseller kita nanti. Dan untuk selanjutnya ada Bu Srino Putri yang akan membawakan tentang profil perusahaan dan produk-produk dari PTBS Corporation Syariah. Halo, nanti Bu, ketika bahas produk ya jangan lupa nanti pada masa ada sharing-sharing ya. Kalau misalnya ada testimoni bisa di screenshot laporin ke saya, nanti kita jadiin konten testimoni tersebut gitu karena ini bermanfaat juga buat orang-orang di luar. Misalnya testimoni nih, kalau yang mau testimoni produk nanti pas masanya Bu Sri, silakan teman-teman ketik di kolom chat. Tulis nama misalnya, terus nanti dibantu di screenshot sama admin ya supaya nanti saya jadikan konten di setiap media sosial saya supaya orang-orang tahu juga cara pakai produknya yang bagaimana ya untuk masalah produk dan untuk masalah marketing plan, bisnis plan, silakan teman-teman nanti sama Kang Riansyah kalau bisa bedah semua mau sampai malam kalau bisa ya beres karena masih banyak di lapangan ya karena saya mulai terjun ke lapangan juga masih banyak yang nggak paham gitu. Masih banyak yang nggak paham cara login ke virtual office, masih banyak yang nggak paham cara beda basic, regular, basic, executive, priority, masih banyak yang nggak paham cara repeat order kayak gimana gitu ya. Dan ini ya benar-benar harus benar-benar dipahamin semua. Ya walaupun belajarnya sambil ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting mau belajar aja. Nanti silakan simak sampai jam 12 ya pokoknya ya. Belajar terus, siapin kopinya sambil dicas, boleh handphonenya ya sambil dicas pokoknya harus siap kuasain semua materinya. Mungkin itu aja dari saya ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.